Pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala haula'i syahidan. Pakai kamu kehali kaya apa ay halul kufar. Ida jina nalikane nekana ingsun min kulli ummatin saking setiap umat. Ingsun nekana bisyahidin kelan syahid. Yasyadu alaiha fi amaliha kang nyekseni sapa syahid alaiha ing atase umat fi amaliha kan amal umat wa wa te syahid nabiyuha itu nabine umat wajina lan kana ingsun Allah dikatakan sira Muhammad ala haula ing atase mungkon umat kowe tak tekakno syahid dan khalid dadi saksi. Yang dino kiamat itu kabeh nabi jadi saksi atas umatnya kalau mereka sudah menyampaikan amanah Allah. Mungkin itu tabligh. Yauma idzin ing dalam dinane jina bin kulli umatin bisyahid. Yaumal majid iki dinane teko tekane sahih. Kiamat di sana. Sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Wa asabulan maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasul lan rasul. Seneng lautu sawa bihimul ardi lautu sawa lamun den ratakno bihim kelawan alladzina kafru opal ardi di dalam keadaan sing galau, sing rusak, sing susah wong kafir itu sampai seneng pomo bumi itu diratakno artinya ini jadi turab di ayaku turaban mislah soalnya kepengen jadi orang jadi siapa-siapa wala yaktumuna Allah hati salan ora iso padha nututi sapa kufar Allah yang Allah hadisan yang omongan. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman la taqrabu sholat aja margi sira salat ing salat. Wa antum hali sira kabeh sukara iku mabuk. Kowe ora oleh parek salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu sehingga ngerti sira kabeh mak perkara. Aku nakang ngucap sira kabeh. Wala junuban lan ora oleh salat hali dalam keadaan junub. Illa akhiri sabidin kecuali sekedar melewati dalam hatta tastasibu singgo atu sirakabe wa in kuntum lamun ana sirakabe iku mardo iku loro ala safarin to ngatasi perjalanan au jauh to teko sapa ahadun minkum sangi sirakabe ndawo iki saking nggon ngising nggon Thailand kok nggon iki buangan iki awala mas tum to gepok sira Anisa ing wadon. Termasuk sing batal wudu niku gepok wong wadon. Di sangka tempat gerak, sangka tempat WC, sangka WC tapi gepok wong wadon. Wa fi qira'atin nang dalem qira'ah bila alifin kana mu alif. Aulamat tumun nisa. Wa qila hubate dua-duane qira'ah iku bimakna lam sila kemanane gepok. Dawa langsung al-jabsu bilyat, itu ngepok pelantangan, menyentuh. Olah dawuhna hu ing langsung dimana jabsu sopa Ibnu Umar. Dina cara mazhab Ibnu Umar wala hilang ngatasi mazhab Ibnu Umar asal fi'u Imam Syafi'i. Sekedar tersentuh, menyentuh itu batal. Wa ulhiqa bihi al-jasad bi badillah. Wa ulhikolan dan pada nabi iklan al-jasudiyah apa al-jasud gepok menyentuh dibagi basarah lan kabehane kulit. Jadi semua bentuk persentuhan itu dari Imam Syafi'i batal. Wa an Ibnu Abbas lan sang Ibnu Abbas juga te alam suwal jima. Mane fanatik mantap teman-teman. Jadi dari Ibnu Abbas itu wong lanang jawe wong wedok kuwi jawe bojo nek salat yo salat asal gak jima gak batal wudune. Lha ki mang mboten napa-napa. Kotoro nak pas khasnya khas gitu. Ane kula bolak-balik ngomong, santri tambah kiri kok madun tambah dadi wong kurang ajar. Mergo wong Islam sing sugih ku janggal, sekedar tersentuh kok batal wudune. Wong sugih ora rasane angel tawaf tengkak. Angel barang jumroh. Kan gak mungkin gak bersentuhan lanang. Itu lah setiap saat wudune batal lak kangelan boleh. Iku intine kon lare santri tambah kiri, tambah seneng madhep fanatik, kok ora rasane to. Wah.
Jatuh nih hati-hati aja enggak mazhab Imam Syafi'i. Mergo ora rasane kangelane. Lah karo ngaji-ngaji mesti takoke pundi Bandung mriko lanang wedok kempal nak ngangge mazhab Syafi'i ra kangelan. Cara ndire seneng mazhab Syafi'i. Mergo ora probleme ora tau kaji. Jadi bulan balik tak eling no madun Mustafa itu agama ora iso. Mbok nganggo versi dhewe ora iso. Jadi sekutu ngono. Pondok salah sing gedene ngono iku biasane kurang mau ngantri ketemper. Sampai gak sadar. Jadi memang beda ini. Jadi kowe di pondok gede ku pikirane santri 1000 WC-nya harus jumlahnya sekian lewat. Kalau enggak cukup sampai santri itu pingsan. Paham tidak? Sementara pikirannya orang larat pondok gede kok orang larat jadi ditarik dari ya. Paham ini ben Ramadan supaya. Jadi memang masalahnya menjadi berbeda sama sekali. Antara rutenya wong sing tanggung jawab, mbek rutenya wong cilik. Sebelum nanti kiamat ki ngoten. Ya kaya wudu. Kayak gak tau janggal lanang wedok batal. Tapi tak ono ngomong sing tau haji. Tak janggal dengan dadi Imam. Tapi iku merugekno. Kan gak mungkin dalam keadaan lanang wedok kumpul ning tawaf ning sa'i. Amal wudu mah mau. Paham ya, jadi hukum ya, akhirnya intikal mazhab. Jadi misalnya nganggo mazhab Ibnu Abbas gak jima ya gak batal. Itu nganggo mazhab Syafi'iyah sing paling sederhana ini, sing batal itu sing menyentuh, sing disentuh gak batal. Di asal kita tidak niat menyentuh, posisi kita kan Allah menghukumi batal yang awal amat komunitas atau kamu menyentuh perempuan, berarti sing dihukumi batal sing menyentuh, sing disentuh tidak apa-apa. Tapi ini popor-popor masuk ratu janggal, itu ratu kaki. Aku belum tahu janggal rasanya mungkin bodoh gede. Belum tahu janggal rasanya. Nak rutenya bodoh gede. Ini. Falam tajidu ma'an. Mongko ora nemu sira ma'an ikan. Ketika kowe dalam keadaan ora suci ora metu ibani, fataya mongko taya mumpo sira kabeh. Soidan ing lebu iban kan suci. Jadi ketika sanduk banyu tayamum ning soidan toyiban. Pokoke tak niati ngaji pergi. Turoban tohirun fadribuki berbadan. Tapi ngoten sami mawon ning era modern madun gak janggal turok, menen kere kon janggal turok. Tapi wong sing haji ya janggal. Mosok ning pesawat kok nganggo napa? Turok. Diamuk sampe sampe awak pesawat karo pramugari ini. Wani ke haji wong sangat jam ning ngono. Pesawat, gitu. Yang Indonesia sangat. Sama yang butuh rok pisau iwan teh. Wong pada ayu-ayu, padahal kayak lugu, buka turok. Ini pesawat. Yang mulai fatwa nih saya saat ini di Kuwata. Aku tayang saat ini mulai dengan gua kabin pesawat sampai dengan gua kursi duduk pesawat pun Kuwata. Yang berbeda mau. Fakir yang butuh rok sih raja janggal, matur sofa kere-kere. Suka dikira janggal. Mana suasana nih haji itu, apa mau haji? Agam nak haji ceritanya saya munggu. Kira tahu tak kan? Itu gak belajar ini sombong, gak bener. Lu gak bener, aku rasa seneng ke santri menyangkut adat-adat itu. Kita ini gak sekedar yang mufakir, takut. Santri sarang rata-rata ngalim kulo sebagian gak terlalu kitab, karena mereka tidak mau tanya. Sebenarnya kan gampang toh, kalau pulau misalnya santri sarang di sakit mati kitab kan gampang. Nak mau haji wudhunya nggak, kan ngerti jawab tuh, ambek saya siapa fatwanya, gitu kan gampang tuh orang haji. Kan banyak tuh misalnya sampai tak mau haji yang sampai kenali, orang modelnya saya ini ketika tua, lanang itu kumpul, ya kan kamu nggak perlu baca takbir kan? Oh pokoknya ini, pokoknya ini kan anut berita yang di sana, anut keputusan ulama. Tako, ngerti. Bagian ilmu nyebut tako. Kulon kan baca gue, fatwa saya Ismail sampai siapa. Padahal saya di Indonesia ya tidak pernah ngerti saya Ismail siapa, saya Yasin, saya Ikan. Tapi saya selalu baca fatwa-fatwanya. Rata-rata kalau ulama sunni itu cenderung tidak boleh, tetap harus pakai itu. Tapi medun misalnya boleh pakai batu. Tapi kalau sampai kabin pesawat kursi itu rata-rata tidak boleh pakai tayamum, paham betul?
Tapi kalau sudah berbentuk kayak tembok ini, rata-rata ulama sekarang ulama kata-kata yang salah. Karena ini jenis turab. Jadi kayak tembok kayak apa itu jenis turab. Jadi masih dekat dengan turab. Nah, cara Abu Hanifah kan turab itu hanya kinayatun angkulima nadata fil ardi. Jadi cara Abu Hanifah itu boleh pakai sajarah, boleh pakai hijarah batu. Di turab itu pokoknya yang begitu gitu, tidak harus turab, misalnya bebatuan atau apa. Sehingga lebih murah, lebih ringan. Nak turab Pak, lebih juga orang ada namanya pesawat. Takut nih, muka oleh santri sombong, dusuk. Khusuk dari sampeyan, orang ini sombong, orang takut sombong. Paham ya? Jadi haji itu sudah mengalami masalah, begitu juga Mina. Jadi riyen wonten Mina Jadid, Mina Qadim. Jadi itu sampai jadi masalah khilafiyah. Untuk cara Madura ngotot sing Qadim. Madura nyen. Jadi ngene ya. Masjid Haram yang disaksikan Nabi itu kan anggap aja ambane sak dalan iki. Paham betul? Ketika masjid ini diperluas. Apa perluasan ini termasuk masjid yang digerakkan Nabi? Paham betul? Jika misalnya Rasulullah ngendikan man shalla fi masjid hadza falahu kadza wa kadza. Paham ya? Masjid zaman Nabi kan paling sekian meter. Terus sudah diperluas jadi sekian kilo. Apa sahnya tawaf itu harus saat masjid zaman Rasulullah apa asal ngitari Ka'bah? Itu terus jadi masalah fikih terus. Begitu dia wukuf di Mina. Mina zaman Nabi tak jalalan ini. Ketika secara de facto nggak mungkin, nggak diperluas kan diperluas. Ketika diperluas, apa wukuf nih perluasannya tetap sah. Begitu juga Arafah dan seterusnya. Jadi kita mengalami masalah-masalah fikih terus yang berkembang. Lalu lama si markai model Udura, rata-rata pokoknya tinggal zaman Rasulullah. Nguatat model Madun barang. Kepengen niru persisnya zaman. Tapi nanti takut dapet sin di zaman Soyoraro. Begitu juga barang jumroh. Kiai kuno meyakini barang jumroh harus kena setan. Itu waktunya diangkat malaikat. Padahal kasih saya kira kabeh batu yang dijupui tronton itu. Batu yang di marmanya itu tempat pembarangannya itu. Ya diangkuti waktu, diangkuti tronton. Orang waktu silang mlebu langit itu mboten. Lah nek alamat ditampa iku watune ilang berarti kadine saya kira tampa kabeh watune sampe numpuk. Ini jangan di tronton. Ini malaikat. Makanya takok, paham dunia itu takok ke kancamu sing wis haji kan. Takok masalah. Kulo kan sering takok wis ngambil putra-putra ya itu. Jadi masalah-masalah fikih ambek masalah-masalah kultus agama mitos itu macam mulai dhisik enggak pernah terjawab. Ya tadi karena bagaimanapun kita ini hidup nganggo ukuran nafsu, nganggo ukuran hadun nafsi. Nah, nganggo ukuran hadun nafsi ini Islam ora tau jawab masalah. Misalnya ngantem dalam jumlah itu kok, wah tuku ijek ditompo ta ora? Itu berarti hadun nafsi. Ada hadun nafsi ditompo ora ini dari susah. Lah sampean krono amruh kan pun boten. Kulo balang krono amruh ora ditompo ora masalah. Ngapa diperintah Allah? Kulo mau kabari pangeran salatku ditolak kabeh kulo ora susah. Kulo susah arah salat mesti ora nuruti perintah pangeran. Ini sampean ngukur nek ditompo gak bisa swarga. Iku hadun nafsi. Semari kurang ajar iki, semari ku bolak-balik mari kurang ajar iku hadun nafsi. Dadi wali. Mari kurang ajar hadun nafsi ujung-ujunge. Mari rusak tatanan itu. Bener wong sufi, mari rusak tatanan hadun nafsi. Waduh, mari rusak tatanan hadun nafsi. Namun hadun nafsi nyaman. Misalnya Pak Galukman lamaran Mbak Yati. Nikah sunnatu rasulika ya Allah. Kula demi amrukan lamar. Beres kan? Wes gak kuatir ditolak apa? Kowe piye? Lho contoh gampang. Ahmadun adul roti, turun amruh, tolakun nafas amruh. Ora ono inane. Mergo gak dipikir ya aku nukang ya adul roti ya golek pasir wong iki amruh golek nafas kok adul uyah. Tapi nek sampean mikir hadun nafsi, aku kiai, mantune wong keren adul roti. Wes anggere kena ukuran hadun nafsi ku ruwet. Paham betul. Dan sekarang orang haji itu banyak yang pakai. Jadi sing sok suci, kalau Mustafa atau Ahmad pun pakai ukuran malaikat mau. Balang jumroh waktunya kepengilan. Misalnya buka bermina di zaman Rasulullah. Arafah boleh di zaman Rasulullah. Tapi kadang menuruti hadun nafsi. Ya kan hadun nafsi orang puas. Pokoknya ukurannya dia tidak puas kalau tidak sampai di situ.
Itu bodoh. Padahal Allah saat ning hotel mataku ya di gumuwa jami'a. Kowe pas ning hotel ya ambek Allah. Kowe ning Arafah sing zaman Rasulullah ya ambek Allah. Kowe setelah di Indonesia pun ambek Allah. Mulai ketika Baitul Muqaddas di soal beung Yahudi pidane Ka'bah dari Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Masa pangeran wis tandane kula sampe ya. Cara pangeran aku yang ning cangkemmu. Dadi tok suci malah markai ya men. Lah sampeyan tok ning Mina Rasulullah. Apa kowe saiki ra seseni pangeran, ra seseni nabi? Kula pede mawon masuk ning desa atau Mekah kula mantep disayang Rasulullah. Kula pede, maksudnya pede tenan lho. Saya itu mantep disayang Rasulullah iki. Oh nanti ono kanca kula nanti mondok Mekah sampai takok kula pertama ini. Kuwi sering ngisi ketemu Rasulullah. Takok kula nih. Sama ada takok ngono. Ora aku ora iso mungkin karena kelamaan. Nah cara kula bagus itu. Kita mulai cilik kan diajari tauhid bahwa kita setiap perilaku kita wallahu alimu billatis sudur innallaha bikulli shay'in saat di sini di Mekah di mana-mana kan disani pangeran. Aku tidak boleh pangeran untuk mina dan boleh tempat paling suci. Barang di hotel digatan. Malah kurang ajaran cara tauhid temen. Hotel digatan, pada mina nangis. Terus mengira kurang markai. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini nomor siji hadun nafsi itu. Mau hadun nafsi. Mulai semua nomor siji itu hadun nafsi. Mulai cara pangeran itu pokoknya menyangkut haji ya cara pangeran ya. Jadi kalau mayu azim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang saat haji masih menghormati syiarnya Allah, yaitu hatinya takwa. Fadkurullah adzikrikum abakum aw sadaq. Kamu ingat Allah, ingat Allah. Ojo ingat hadun nafsi. Jadi haji yang mesti ngoten, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik soalnya dengan Allah. Tapi nak sampai pakai hadun nafsi mau standar ideal. Mau itu berapa yang diusir polisi? Kalau kayak memang cerita itu hampir berapa persen diusir polisi. Karena memaksakan standar zaman Rasulullah. Misalnya mina yang kodim, nggak mina yang muasa yang jadi. Arafah itu ngotot. Keyakinannya gitu. Arafah itu ditempati orang berapa juta pun cukup. Ya, tapi secara fakta kan memang nggak cukup betul. Orang mesti ada yang di luar lingkaran itu. Oh malah nak kadang haji tinggi aja di so fanatik. Wah aku bisa nih coba Arafah. Aku kan nih dulu bagian raga rumah. Lan kula temenan, bareng ana peristiwa wong pinggire Ka'bah buangga. Jebule Soeharto kroni-kroni niku ya haji malam mlebu Ka'bah. Ana ukuran saleh kiai Ka'bah kalah saleh mbek Soeharto. Sak top-top kiai paling parek Ka'bah. Soeharto mlebu Ka'bah cara ukuran fisik digawe ukuran. Ala kula lagi guyonan. Lama-lama ya top tukang cuci Ka'bah, kelasnya malam mekem. Ya ukuran. Jadi intinya Islam itu ya nih kita iman sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku matiku kabeh krana Allah, krana amruh nyaman sampean. Ning Indonesia ya disekseni Allah, disekseni Rasulullah. Sama nang Mekah ya be Allah be Rasulullah, sama ning bumi dhewe ya be Allah be Rasulullah kan nyaman. Wah, bos sampean sok khusuk sok bener dhewe muarka ini. Muarka itu, memang soleh rata-rata marka itu. Kan itu terlanjur punya standar kesalehan. Mulai Allah sering mengingatkan. Jadi pengiran juga lucu mas. Justru sering diingatkan itu soleh. Fala tuzakuan, zakum gua alamu bimanit. Pak kau itu josok suci. Allah yang berkata wong bimanit. Muka soleh itu mau terlanjur di standar kesalehan. Misalnya Pak Madun itu ngerti. Hasil nabil asalukum alaihi ajro. Baru kiai kok senengane jual duit. Jual kan kiai kok jual duit. Bodoh. Dia kerungu, misalnya di antara ilmu wasarul ulama mayati babal marah ulama walak atau babal marah Rokiai itu tuan bupati. Jadi untuk alat molis untuk karena terlanjur punya kriteria kesalehan. Tapi dia lupa tanggung jawab terhadap proses umat itu. Dan aku sing bodoh saya ubuk ini umat saya itu sopo sing rumah. Kue sing rumah, saya orang sing idolak nang kue. Mikir nanti kayak itu jatuh terus bodoh saya bubar umatnya Nabi saya gak duit semah. Balik nih aku orang mau tapi mereka ada tertarik sama saya, sama anakku yang tertarik. Lalu pikir ngono lagi sadar oh iya. Saya ini tidak siapa-siapa dalam proses berislam, bertaklum. Itu nih sadar matur Mustafa aku enggak henti-hentinya deh. Saya betul. Saya kalau ngomong gini terus terang sama orang-orang yang gedeng kiai maupun nopo gedeng barwani itu mesti saya begitu. Saya bukan bela dia besar enggak. Saya biasa ada cocok dengan mereka.
Tapi tanggung jawab. Kalau kamu tidak senang kiai besar ya oke. Misalnya tri di kelompok tani, pekerja. Artinya enak gue gede oke. Misalnya rata secara pribadi. Tapi gue dua umat komunitas bakal roti, gue umat komunitas Gibson. Jadi adil. Orang gue kerja nih mati kerja. Sisa ilmu santri gue ngadili kiai, nakal anak gue kan. Selama ini kita itu begitu soalnya kita. Gue nak kerja tenanan. Sisa ilmu santri yang menjadi kurban kiai oleh jadi dua kiai oleh para jabat. Sisa ilmu yang musuh itu ibu gue ngadili kiai. Ya saya kira pada cinta seneng ada duit. Kan boleh bayar mungkin sedikit aja buku sudah nih uang. Sementara hidupku Maryam gue mikir anak bucu, gue mikir apa kan gue tenasir. Paham atau paham? Jadi ini masalah umat Islam itu di sini ini betul. Jadi yang kiai besar sudah kedunian, yang kiai ribet dengki. Ini kasih trapek kabel ini. Waktu bakasannya MM-an, santri ini bakat ngerevisi. Ya orang akhir juga punya rasa sambung. Jadi masalah kita paham dulu. Tobat. Gue rasa tobat wedi aku wedi pengiran. Wani sama tanggung jawab guru film nih pengiran. Menurut apa itu pengiran? Gue udah gede jadi di pondok. Ibu ngurmat umatku, sing mari jemaah aku. Saya lelai di pondok marahi wong sholat sampai wong bisa mau kitab. Lah gue sapi-api paling untuk komprominan mertua itu sopan lah. Lalu kata Said itu pada saat diceritakan di game yang bentuk Said itu banyak yang di IPA ini ketemu Rasulullah. Rata-rata Rasulullah itu pesan Said kamu ini sama kiai Jawa harus baik. Fa'inna adzurriyati fa'arbi Jawa mutasiro. Mereka anak turunku ning Jawa itu ada. Lan umatku yang umat Islam ning Jawa itu ada. Wah ini rata-rata ulama-ulama yang saya temuin itu cerita intinya Rasulullah itu rata baik responnya terhadap ulama-ulama Jawa karena peduli sekali sama umat ngitik-ngitik agama itu peduli sekali. Ya iya Kang Madin zaman pikir ulama Mekah itu untuk fasilitas dari kerajaan mulai rumah sampai gaji. Muadzin di Arab Saudi itu bisa beli BF. Ki Jawa itu dapat apa? Kemudian gile-gile kemudian kan tidak dapat apa, tapi pedulinya terhadap proses berislam, proses talim itu tinggi sekali. Ulama yang betul gaji di Samar, terus Malaysia kan digaji. Muadzin di Malaysia naik BMB betul, saya tahu sendiri. Imamnya ya digaji hampir 4.000 ringgit. 4.000 ringgit padahal saat itu orang yang banget. 4.000 ringgit. Mungkin tenang. Sekitar 8 juta ya, 8 juta lebih. Artinya apa? Nah ulama Indonesia agak digaji terus cukup peduli sama umat. Carane mulang Quran, carane mulang hadis sampai carane wudu sing bener, sholat sing bener, tahajud sing bener. Kok Nabi haru gitu. Jadi orang kok kayak itu udah dapat berapa direwangi gitu. Dan untuk hiburan sidik pilkada komentari macam-macam. Padahal paling untuk 1 juta loh di Wonokromo. Paling tarifnya bener. Kok ada budreng kayak gini ngono lho. Iya, mungkin untuk itu kata saya kan buat surga ini kan tinggal tahu gitu. Dua saudara gitu. Apa ini? Surga manusia. Tuh saudara. Orang orang itu coba kiai ini, pengiran mau sudah betul. Apa tuh coba kiai ini betul mana apa? Ya yang menuso khawatir. Ya udah ada pengiran. Balam tajidu man, paham ya? Jadi masalah-masalah yang subjektif ya sepihak itu tadi. Kalau mazhab Syafi'i itu bagi orang yang roh rasanya haji berat sekali. Karena kalau lamis malus batal berat sekali. Begitu juga sama Mina Jadid, Mina Kodim, terus tayamum itu pakai turab apa anda? Itu masalah-masalah yang berat. Makanya terus ada saya Ismail, saya Yasin, saya Isa terus bikin fatwa untuk yang modern-modern. Sama Rofiqatul Ulama Islami juga bikin fatwa. Tapi NU dasar markai. Sebetulnya NU itu sudah bagus Mas Bro. Setiap muktamar kan ada masail fikih. Tapi lebih populer yang pilihan ketua umum. Tapi sebenarnya markai. Ya jadi bagus. Artinya ada sub session yang bahas masalah-masalah fikih lagi. Tapi orang dia berarti kalau Mustafa melaratlah sombong. Sebetulnya mudah Mustafa kalau Fuadin. Taruh saja orang haji di Wonokromo itu berapa? Yang kita kenal, kenal saja. Kalau kini kita tidak kenal Rumanto, nanti ada Pak Eva.
Terus sak bodoh-bodoh di wong haji kan ngerti, cuma sholat model kono ngene, tayamum model kono ngene. Tapi kita tidak mau tanya, paham supaya? Ya karena iden aja. Kono orang ngalim tak kok pikiran ini pada ada urusan alim, masalah wakiyah itu ada urusan alim. Kan bukan cerita anak dong. Baru di bro piye. Wis model ning pesawat tangan jam salate piye. Piye kan enggak perlu masalah. Jadi paham Pak Adin, jadi ilmu yang murah le, akhirnya nih santri itu mahal. Kalau betul nanti temu kamu Cina, tapi saya melimpah fatwa-fatwa mereka karena saya sudah tanya Gus Kamil, Gus Yopur, selain beli kitab-kitabnya, karena akhirnya murah kan? Ilmu itu menjadi murah karena kita mau ngalahin takut. Tapi nak sampai nusu bombong model ini, repot. Ini sombong, cara Nabi fatwa ala zikri, cara Quran yang ngau tentang itu takut. Padahal takut sama Allah dikit gampang, sama ditektir kenal Romanto, ditektir kenal Pak Artifan, Allah itu selalu buat lingkaran mudah. Jadi keliru orang mengatakan agama susah keliru. Belum biasa, agama ini mudah. Kalau tidak mudah gimana? Taruh saja. Kamu kenal saya kenal Kiai Memun. Betul, Kiai Memun levelnya internasional, kenal saya. Kan mudah, itu mudah sekali kan ngekses. Gimana kita apa-apa mereka tak Kiai Memun, gimana saya tak saya Muhammad kan gampang kan? Maksur memenang. Kenal Bali Maksum, kenal Pak Cici. Gue gampang kan? Tapi gara-gara kumal, santri modelnya kumal. Hal-hal yang mestinya gampang dia gawe muni sungkan, jujuran piye cerita meluk piye jujuran kok ngene-ngene. Gampang, kalau angkatan periodemu ya akeh Gus Jan. Tanya diskusi, silatur gampang kan? Ibu ke kumal repot kan? Model madun mboten derek-derek. Tak kok perkembangan Islam ini mboten derek-derek. Cangkemmu. Lah kok derek komentar ora dipikir. Ora derek-derek komentator tau kan? Kudu tobat nanti kudu tobat. Busuk nanti. Omongan tok lho, pahit ora pahit. Timbang itu bener-bener rokok malah aku sakake. Engko ngentas ya angel. Keceron. Punya keceron. Lah tau titir rusak. Tau titir rusak. Kecil lho. Paham jadi masalah-masalah fikih apa ya? Jadi menyangkut kayak turoban, lamsul mar'ah. Ini baru mana punya fatanya saya Ismail. Jadi kalau sampean tanya fotokopi. Nanti misalnya ada Gus Buto jaluk no Mustafa, misalnya Gus Jusiran Buto jaluk no baluk man, aku dikus yang duit, gampang. Udah pasti gampang, mari kubal santri itu kubal. Saya itu pernah ya usul sama Gus Kamil, Gus supaya ilmu itu murah, bahwa ma'arif itu kumpulkan. Ceritani saja perilaku Sayyid Muhammad atau fatwa Sayyid Muhammad tentang isu-isu publik, baik itu tentang kenapa Amerika, kenapa Rasudi dekat Amerika, itu yang isu global. Sama isu-isu yang kecil-kecil. Misalnya saya Muhammad ngadepi mina jadid, mina kodir. Satu arafah jadid, arafah. Ya supaya isu-isu yang di masyarakat yang berkembang itu terjawab. Oh iya, itu menjadi murah. Juga gitu usul saya. Sebenarnya ilmu itu menjadi murah. Kalau mau, semari larang yang mau. Ahmadun sombong, Mustafa sombong. Ya begitu loh. Tak boleh mantau. Misalnya tentang haji iya. Nah, aku kira tak haji. Ya tak apa kan apa. Ilmu kan gak butuh dari zaman haji ya. Kejanggalan tetap gampang kan sebetulnya. Ini nomor gampang ya teman-teman. Membatim Haris Manimono itu juga Mbak Mukit memiliki. Mbak Mukit tersentuh oleh kita kan ngomong misalnya. Misalnya Mbak Mukit itu sungkan anaknya. Saya sama sungkan sama Mbak Mun putrane. Jadi pangeran makanya ngendikannya pangeran manusia nanti tidak punya hujah karena saya tidak mengirim seorang rasul. Mereka Allah aku kirim seorang rasul. Nggih, bener alasan, kalau sampean berbeda kenal pulau diterbit kenal Kiai Memun. Berarti sampean Kiai Memun mau liwat pulau to. Kiai Memun do Mekah mesti mudah gampang. Mas Pur diterbit kenal Bali Maksum kenal pangeran buatan. Jadi Bapak Pur do pangeran gak usah lewat Bali. Nah, pangeran ke sana mati lagi. Gak usah lewat. Lagi, banyak kenal pangeran ya. Cepet kan? Tapi kenapa pondok salah masih misalkan orang-orang bodoh? Itu tadi, kumpul lereni, kumpul kok ora gelem takok. Terus ora ngamuk balik kemana? Santri ku melingkas minggu orang muati. Wis kowe kumpul kok kowe, mau takok. Kowe kan wis jaga sistem pendidikan jejeran rukem to kerapia, tapi jenenge takok wis terkait itu gak gelem gitu. Tertutup, Pak. Padahal mudah kan, jiran siapa kan mudah. Saya tanya yang sepuh sungkan ya putrane. Karena saat kita datanya tetap ngerasani, Pak. Saya pondok duit dok, sebenarnya warang kita tetap ngerasani itu.
Jadi harusnya Mas Bro dari segi ini tidak pemberdayaan umat itu bener Gus Dur. Tidak mudah memberdayakan orang NU. Orang itu sistem komando. Lah pasti mudah seperti Mas Bro. Pondok Tegalrejo terkenal salah nutuk, mangane gosol gur istilok. Mbak Doro Marsudori kanane Gus Dur alumni Tegalrejo. Berarti secara teori politik, transparansi politik kan mudah sekali didapatkan. Paham betul? Sama menyangkut ilmu agama juga gitu. Tegalrejo Gusmo kan akrabnya bangun. Artinya ngakses ilmu itu mudah sekali gitu. Mudah dan murah karena mereka ada orang matre kan. Sampai suan tak jam enggak perlu bayar kayak konsultasi dosen, konsultasi dokter kan. Ini gara-gara sampean markai kumel. Meningkus sih, kumel lah sebagai kumel. Tertutup. Akhirnya ilmu jadi larang kan. Baru wanita kok ngising urip malah takok sing mati lah ziarah kubur. Malah rantuk ilmu kan. Kehilangan duit rantuk ilmu. Dungane orang mustajab kok pangeran ganggu senasi krek wong carane. Itu ora bener. Makanya saya itu protes deh. Kenapa pondok sarang masih melahirkan orang bodoh? Itu dunia itu enggak perlu lah lahir orang bodoh. Nak wong alim macam tertentu ya, orang sampai baca kitab bisa alim kayak saya itu memang mungkin tidak banyak. Tapi sekedar informasi ilmiah itu kan melimpah. Ya memang melimpah ya. Misalnya kasus-kasus mina jadi mina kodim sampai kasus itu tayamum yang pesawat. Kan gampang sekali kan misalnya Romanto Haji, oh nggih kula nyeksa ini Mbah Sinten ngeten. Misalnya kalau Romanto Haji bareng Pak Najib. Oh nggih kula roh Gus Najib biasa mawon tayamum nganggo. Kan gampang kan? Ilmu jadi murah kan? Begitu juga menyangkut akad nikah, kita akan tahu akad nikah kayak begitu, hukum nikah ya kayak itu. Jadi saya musyahadah orang batin ini saya musyahadah. Sampai misalnya mondok yang Purworejo sama, Purworejo kiai ini sampai malah kiai ini sampai nanti kenal deh Pak Tafur Budi. Purworejo muridnya saya, kan gampang kan parah kan. Apalagi akan dari Romanto Sarojo Muniro, kiai Juragan ini. Jadi dosa tenar, kalau Mustafa Ahmad itu dosa sekali, sangat dosa. Ilmu semestinya murah mudah mas bro, jadi kumel, jadi ruwet. Ya gampang kan, kalau Badina dikenalannya kiai gede. Berapa dia yang kenal beliau? Dan berapa pula yang siap merumah mantu nih, jentel ini Ahmadun nih. Ini mantannya dari Badina sama tuan. Nih, kalau mantu butuh pewaris patah. Jenengan paringi ilmu nih, kan terus diceritain. Oh gini. Jadi bajunya setengah dada, terus aku wedak, terus jelas aja. Jadi boleh, ini harus diperdayakan. Mumpung kulo seurip, kulo eling, ini harus diperdayakan. Sakit, ini pun sakit, wong sepuh sing. Kalau kata sarang ya, sampai kata saya Muhammad ini pinter mawar mengeluarkan santri sarang. Kayak maksud ini ayahnya sudah di Mekah berapa tahun? Berarti berapa ilmu yang didapatkan aku dari ayah? Meskipun maksud belum alif. Tapi paling tidak ngerti ya. Kalau tipikal kiai itu paling tidak satu fanatik jamaah. Ada kiai gak fanatik jamaah tapi fanatik tahajud. Yang satu fanatik hukum halal haram. Yang satu fanatik kan tetap wonten tetap ciri khas itu. Jadi kayak bapak itu orangnya longgar, guyon terus, tapi nggak pernah nggak dari Quran. Fanatik keluarga saya itu dinasti Quran. Nanti yang keluarga Bali masuk apa dinasti sosial atau apa. Kan tetap ada, misal tipikal-tipikalnya karakternya atau biahnya kan ada. Nah itu kalau itu diwariskan secara massal lewat musyahadah. Sahabat juga gitu. Sahabat tidak semuanya alim. Cuma mereka syahadu tanzil wa syahadu apalar rasul. Mereka hanya nyekseni Rasulullah ngono to carane salat ya. Rasulullah ngono to carane ngadepi wong Yahudi wong Nasrani. Ini kan hanya begitu saja. Lah mereka yang tidak menyaksikan di kon takok sing nyekseni. Mane ketika Nabi ballighu anni walau ayah farubba mubalaghin aw aminsa berita tentang aku tetap kudu mbok sampeno. Engko wong sing ora pati paham takok sing nyekseni rupane syahid. Liubal liho syahid mingkumul kok. Oh sing syahid sing nyekseni aku nyampekno ning sing ora nyekseni. Yen liubal liho syahid mingkumul. Oh. Paham supaya jadi Rasulullah dabal karepe organisasinya gampang. Ya kan jadi mudah dia memang nyekseni perilakunya ulama-ulama Mekah. Cerita tentang Santri Anwar ketemu masuk ulo cerita tentang kan gampang ini balik ke syahid nih kumul. Jadi mudah. Paham ya ini sekali tenang nih ilmu ini simbol tambah-tambah buku ratus sampai makin. Alam darfam tak. Monggo ngucapo sira biujuhikum kelawan wajah-wajah ira kabeh wa idikum tangan-tangan ira kabeh.
Famsahu biwujuhikum ayatikum innahu hasadna wa kana ana sapa wa afwan sing akeh nyepurane wa furon tur akeh nyepurane. Alam tarono ora ningali sira ilal ladina maring aga utu kang den paringi sapa ladina nasiban ing bagian lan kitab. Yastaruna khali padha tuku sapa ladina antul lala kang sesatan. Wa itu lan ngarepno sapa ladina antan pitu ento nyesatno sira sabila ing dalem. Wa wa uti awal ka alamu pirsa bi aga iku lan musa-musa ira kabeh. Pakafalan niku bisa bila Allah apane walian apane kesaksiane. Pakafalan niku apane kekasiane nyukupi hafizan. Pakafalan niku bisa bila Allah apane nasiron apane nulungi. Minaladina itu setengah sayang Yahudi harifuna padha misah ngubah sapa ladina hadu al kalimah ing kalim ing tema kalimat sing tengene Taurat dirubah. An mawadi saking tempat semestine al kalim jadi dirubah saka tema semestine. Misalnya temanya tentang keunggulan Nabi Muhammad dirubah dari kekurangannya Nabi Muhammad. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa alladzina hadu sami'na. Krungu kita wa asena lan maksiat kita. Wasma ghairu musma'. Wasma lan krungu sira Muhammad ghairu musma'in hale pengurungan sing ora bener. Jadi kanjeng Nabi dipisui sampai wong Yahudi. Mak, pengokna tapi paling kowe salah dengar. Wa yaqulu lahu ra'ina lan ngucap sapa wong ra'ina. Kata roina itu bahasa sing artinya itu misalnya waya kalimatu sabbin bilugatihim waya te roina itu kalimatu sabbin itu kalimah misalnya bilugatihim lan lugati ya layan haling rubah ya takrifan dising rubah bi alsinati kelawan lesan-lesane ya wa ilmu boten murah piye Mas berkula baleni. Berapa ribu orang wono kromo bantul sing roh perilaku Mbah Dim lewat tamu sing nate sowan Mbah Dim. Berarti kan menjadi murah. Begitu juga harusnya berapa ya paham Sobat. Ini perilaku Mbah Dim enggak mesti krono sowan sana kan. Ada di antara teman kita, saudara kita, guru kita sing sowan. Padahal di Indonesia itu kuat sekali ulama yang bener-bener ke Mekah puluhan tahun, di Mesir puluhan. Dan ini kata sing keragam lah sampean pikir. Quran ada Gus Najib. Misalnya tentang ulama Mesir wonten Zaki, wonten Gusyobur. Tapi kalau ilmu dibuat tidak mudah, ini dia dipethuk ya angel ra karuan. Nah, sing khusyuk wae mati kumele gak karuan. Kowe ora paham kumel gitu. Wis kunak gula kowe kowe lho. Kayak mau katok. Kalau terus dari ruwet kan. Ya taruh saja kayak kamu kan enggak menangi Mbah Hamid Pasuruan, tapi gara-gara bapak kamu menangi, kita dapat cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Kan menjadi murah kan ilmu. Tapi kapan? Jadi kita jadi bodoh, jadi gak apa-apa. Kok iman terus? Kok bisa? Kalau pede mawon ketemu ulama Mekah, ulama Mesir, kalau pede mawon. Karena apa? Ya saya dapat informasi banyak tentang mereka itu. Masuk kuno modern bekas 10 tahun, kalau pede mawon bukan karena saya merasa alim. Ya memang saya banyak tahu lah cerita tentang dan akhirnya kan nggak ngerti ada. Orang kalau saya lihat ini paling modelnya ngoten niku tema-temane kan sama kan sebetulnya. Ini tapi nak sampai kumel ini gimana rusak kumel, susah. Ngulon tak khawatir, angger ketemu Cak Anwar tak terangno ilmu sing aneh sithik. Mau yai boten nate ngoten. Ora nate kok ora roh. Ora nate ora muah ngono. Mikir dene. Ora nate kok ora roh. Pasti diboten ngerti, yo ora kenal aku. Lagi sadar, ora nate ora roh. Ora kan jadi. Nah, kan haji loh, contoh paling gampang haji itu kan kok ada atau yang haji kan maksudnya. Yang menang ulama-ulama arif kan tak ada. Jadi Nabi jambak ya, caranya koordinasi masa ini ngoten libal liwa syahid mingkul ghaib. Jadi santri sing ngaji, kok nyampean sing ora ngaji. Sehingga informasi sampai kedalaman cukup informasi tentang Nabi cukup. Kesini Nabi disampaikan sing boten. Mboten saya kita kok biasanya. Tahu-tahu zaman Rasulullah tadi pun benten aku tahu nanti hadis Rasulullah Bukhari kok ketonggo gitu. Ya kan musalsal iki wae. Kalau ngalim kok diulang gini memang ngalim diulang Bapak Sayyid Muhammad Sayyid Alawi lumpur terus. Kan pancet oleh kados anak sarang mesti kita bangun Mbah Juber ya. Mbah Juber Bapak Fakih Mas Kumambang. Bapak Fakih Mas Kumambang muridnya Mbah Mahfud Atur Musi. Mahfud Atur Musi muridnya saya jadi Dahlan sing aran ya Abi Bakar Sato ya, Abi Bakar Sato. Bakar Sato sing aran ya. Bakar Sato muridnya saya jadi Dahlan pun cepet.
Rasulullah paling namun 17 nopo wonten 17. Kan gampang. Kalau sampai ini sama, nanti sampai tanya salah gurumu, ini cepat Rasulullah. Dan perilaku mereka lewat sejarah itu kita tahu. Kalau kali Jokowi kada wakada, kalau Sunan Ampel kada wakada, sama. Ini gara-gara kumal itu mah. Jadi dosa dan kumal itu dosa. Sekali-kali sowan saya, dia siapa yang kamu anggap alim? Alim ora kudu alim sing maca kitab bener mboten. Soale ndek kepedulian pada umat atine apik. Takok. Kula niki waris. Waris sak kedah ilmune sempurna, kula ora sempurna, padahal jelas waris. Waris saking sinten jenengan? Sakno jujur. Sehingga ada diskusi. Dulu zaman Rasulullah juga gitu. Jadi kalau ada sahabat yang ilmune pas-pasan nyeritakno pola Rasulullah disumpah mbek Sayyidina Ali. Bener kamu menyaksikan Rasulullah kok ini disumpah. Ketika memorinya baik, dianggap ilmu. Enggak usah metuki Rasulullah. Jadi merian dia wonten tradisi sungkan Rasulullah. Jadi tidak semua isu bahwa Rasulullah menghentikan itu terus dicek langsung ke Rasulullah gitu. Makanya Sayyidina Ali jambak sing orang parkir Rasulullah kadang roh hadisnya Rasulullah gitu, lewat orang. Salah contoh termudah, Sayyidina Ali itu mazza. Jadi gampang metu mati. Mati itu cairan sing dadi najis tapi ora majib nang. Nanti kan wonten kuntu rasulan mazda. Faktahnya itu min Rasulillah likur fi ibnatihi ilayya. Aku itu wong sing gampang medune mati. Aku kan gak enak takok Rasulullah wong aku mantune. Mergo Sayyidina Ali antuk Fatimah. Jadi likur fi ibnati ilayya. Fa amartu miktat fa ta'amah. Aku ngomong miktat, miktat takok ning kanjeng Nabi. Terus ini ngendikan ya silu ya karahu wa ya tawaddu. Jadi dulu itu proses transportasi ilmiah, transformasi nopo peralihan itu ya lewat saling tanya. Misalnya orang tanya Nabi sungkan, takut ngangkat sahabat itu gulu-gulu, medak, takut Nabi, ini. Jangan siapa? Sungkan ya aku mantu nih. Ini mulai gimana tuh? Di sini sungkan ya aku mantu. Ya mungkin kan kayak madun atau orang bajunet orang tak kayak ini batung dia, sungkan enak, aku mertuan. Tapi yang jelas ilmu itu harus diburu, bang Mustafa. Kita mau bangun kan nggak sopan, karena kamu santrinya. Ini kan gampang lewat putrane kancam. Justru itu nanti kamu nggak punya alasan di depan Allah, punya alasan aneh. Bergaul nih biasa saranane gampang. Kita mau bangun kan sungkan. Takut putrane kan nggak sungkan, bergaul tak angkat misalkan. Kalau takut dia memang sungkan, takut bisa sampai. Jika nanti ya li Allah ya guna Allah wali kujar, li Allah ya guna Allah nasi kujar. Sebenarnya uang redi kujar dengan pengiran, gue ternyata ilmu dibarengi. Gampang. Ya gampang aja, dia besar mana enggak bisa diakses. Tahu tak ada kita. Dia isopo ini bisa diakses. Betul berarti pada bidang di IP bauke. Gimana? Bauke di anak berarti apa aneh bah? Betul. Dari tanya tentang dia kan gampang kan? Kamu tak apa aneh. Ayo kita isopo sing tahu. Misalnya Habib Pasuruan, santrinya bertebaran di mana-mana yang menyaksikan beliau. Sumarnya lu kumal nih, ku angkum. Kisah bawa Basruman Hudori, ya gampang. Mana bapak nih? Saya sungkan Basruman bukus mudri itu bukus. Zaman ini gampang. Nomor gampang. Ngomongin anak Turki aja rata-rata di anak. Kemudian ada yang duwe malah gampang, tak bono. Gampang intinya itu gampang. Al-minal ladina yukharrifuna al-kalima amawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wa asma'u wa musma'in wa ra'ina layyam bi al-sinatum wa tanfiti walau annahum tasatun wa qalu sami'na wa ta'na wa asma'u wa durna lakana khairan sami'na ngrungu kita wa ta'na lan ta'at kita wa asma' lan ngrungu sira wa durna lan ngali sira lakana khairan iktina ana badali khairan apa amal walakil anak buah. Tapi ning laknati ing wong Yahudi sapa Allah wa taala kufring kala miruna ila qalila. Monggo ra iman sapa wong Yahudi la kodan kecuali sithik. Ya ayyuhalladzina amanu aminu iman sira kabeh lan perkara jalan kang nurono kita musabbiqan halim bener lima mati. Mingkop di anak kita, durunge yen to mbuset kita wujuhan ing wajah. Panar udhamu kembaleno kita kae wujuh alat dari yang atas dibur-dibure wujuh. Awnal anak untung laknati kita hum ing alladzina kama la'anna ka ing laknati kita asal sakti ing
Wong-wong sing duweni dina Setu. Iku wong Yahudi sing dilarang berburu dina Setu. Tetapi berburu ke dilaknat. Ojo sampai dilaknat kaya dilaknatine ashabi sakti sing dilarang berburu dina Setu. Bahkan lan ana apa amro ya apa keputusane Allah iku makbulan dilakon. Inna wa ta'ala wa ta'ala la yaghfiru ayyushraka bihi ora dipura sapa wae suraka itu sing siriki sapa Allah. Wa yaghfiru lan dipura sapa wae mak perkara dibalikan sak isore mungkon sirik iman maring wong ya sau kang sana sapa wae iman. Wa man disabani wa sirik sapa man bikai karena wa faqat taro iman ati. Alam tarono torani ngali sira ila ladina maring wa kaizakuna kang bersina sapa ladina anfisa. Mbok delok wong sing sok suci. Wa hum al-yahud. Wong sing sok suci termasuk Yahudi. Hai tu qalu nahnu abna wa sibab. Balillahu zaki ma yasha. Bal orang ngono apa udawu zaki bersih sapa wa maning wong yasa ora ngesana sapa wae. Walai zamuna lan ora den ani kaya sapa ngake fatilan ing sak sithik. Dadi ora ana wong jane undur ning ala sira ke pahali kau apa karuna gawe-gawe sapa ladina alam wa al-kadiban koro. Wakafalan cukup apa bihi istira apan isman disaning pinan kang jelas. Alam tarono torani kali sira ila ladina marung ake utukan den paringi sapa ladina nasiban bagian nang kita. Yuminuna haliman sapa ladina bil jibti wa tauhid lawan jibit lan tauhid. Sonamani iku dua perjo di Quraisy. Jadi dua berhala di Quraisy. Jibet tauhid. Mereka iman mek jibet tauhid. Wa yaquluna lan ucap sing akal ladina kafaru baru wong kafir. Wong kafir dikomentari diucapno haula. Ute mengkono-kono kufar iku luwih terpelajar luwih untuk dituduh. Innal ladzina amanu tinimbang sing iman apa ane sabilan dalan. Termasuk wong sesat wong sing meyakini wong kafir luwih apik. Mulai kau temu kono wong akeh wa ladzina wong la'ana gumuwa. Kang laknati ing ladzina sapa Allah wa taala. Wa man disabani wong jalan laknati sapa Allah lan tajala gunasi. Oh nggih sesuk kalian malam Senin prai, kula malam Selasa maling asih. Kula diutus langsung lagi Bapak. Bapak kudu gerang, kula ditelepon langsung. Faidan untuk mungkin dahulu nak betul desa awan maksud malam suasana kan ngaji. Faidan mongko nalikono layak tunan nasa nasiro. Ulai kaladzina la'anahumu wa may ya'anillah falan tajidal nasiro. Am lahum nasibun minal mulki am lahum menawa iku duwe Yahud nasibun te bagian mulki saking kerajaan. Apa Yahudi duwe sedikit kekuasaan. Faidan layak tunan nasa nasiro. Faidan mongko nalikane ngono layak tunan orang ngekeki sapa Yahudi anasa ing manusa nakiron halis itu. Tidak cara pengiran. Ini khusus makbul sing model. Nak cara pengiran makbul, nak wong Yahudi dikei kekuasaan, iku prakteke ora tau ngekeki manusa sithik blas. Di samping medhite wong Yahudi ora tau ngamal blas, iku cara pengiran. Jadi fenomena zaman akhir, misalnya buat bank nyumbang atau IMF nyumbang atau toko-toko LSM Yahudi nyumbang, misalnya sekian miliar bahkan ning Aceh dan sebagainya. Nak cara pengiran tetap lain tunan nasa lagi. Lalu itu adalah mas bro, cara pengiran sebagian kayak ketok benerin. Sing lebih akhir-akhir ini pengakuan mantan buruh ini tidak ini rame dengan Amerika. Jadi buat bank itu ternyata gue disuruh ngerantender dengan negara-negara berkembang. Sing kira-kira rakwatnya, nah rakwatnya dijaluk minyak, dijaluk pripoten. Soalnya ini kan wonten di antara mantan pegawai bank dunia sing aku nih. Jadi intinya ini, dia untuk triliunan nyumbangin miliar. Berarti kan prakteknya orang nyumbang belas juga sintikannya lebih dewe. Nyawa deh. Paham ya? Lebih ngumpul. Nah ini Republika hari-hari ini laporannya ini terus. Republika Jawa Pos. Bahkan Kompas. Dari cara orang internet, bahkan Kompas laporannya gitu. Nah enggak, misalnya Singapura nyumbang Indonesia. Meskipun 300 miliar, 400 miliar. Nah pasti Indonesia nilainya tak dulu dia baru. Jadi ketok, nah cara pengeran umpama Yahudi di kesempatan nasibun al mulki, faidah laitunan nasa. Dia itu mau keputusannya apa beda ambek sawangane. Nah sawangane ya mereka nyumbang. Tapi nek sampean wis kenal, wis ngerti permainan dunia ya hakikate ora nyumbang. Nah ini permainan kelas tinggi ini sama. Kados kita ngadepi Cina kan kuatal ya, nah dikulai murah tenan, sawangane diskon tenan, tapi wong sing ora perdagangan, iku awal sing ganjuran iki kan di model ngono wong akhire mulaan ngene kabeh, kita tergantung kabeh.
Tapi yang dikulai wis murah oleh utang. Orang tercitrane apik. Padahal gara-gara citrane apik, orang tersedot di situ semua. Akhirnya orang Islam nyanyi. Tapi itu permainan. Jadi Quran harus ngiling. Jadi amlakum nasibum minal mulki. Itu lah yang turun nasional. Ambil sudura atau ngasuti sopong hati anak saya musuh alama atau dua. Yang ngatasi barang yang maring ngeladina sopong Allah wa ta'ala yang fadli saya anugerah ya Allah. Fakot atena mongko teman-teman parang kita. Mulane seperti itu Mas Bro. Bahkan di Kompas itu ada anekdot ini. Ketika di Amerika ada pengakuan. Saat ini kan Irian Jaya baru rame-rame di Kongres Amerika mau diusulkan kemungkinan berpisah sampai Indonesia. Nah rasanya zaman Papera penjajakan pendapat dan Irian Jaya tahun 69. Itu kan orang Irian kan, tapi mau jadi anekdot. Jadi di PBB itu gini, dari delegasi Belanda harusnya Irian terpisah dari Indonesia karena secara bentuk orangnya juga beda sekali dengan Indonesia. Orang ini besok bagian Indonesia bicaranya dari Belanda. Tapi delegasi Indonesia itu pinter. Lah apa nak besok Indonesia atau Irian mirip Polondo? Nah ya apa nak besok Indonesia atau Irian mirip Polondo? Dari anekdot terus akhirnya PBB mandek-mandek. Aku Indonesia ini kan luwih ra mirip nade apa? Intinya patonan itu penting. Nah, aku mau Indonesia kok. Enggak juga ada orang Barat. Orang Barat ngandani anak-anak. Nak kamu nyumbang untuk orang Ethiopia, orang Afrika, mereka itu miskin. Yang benar aja, masa orang Eropa, orang Afrika miskin. Mereka kaya. Loh nak kamu kok tahu? Ya mereka keriting semua. Apa bolehnya? Kuat salah. Barat udah rambutnya lurus-lurus, agar keriting berarti nih. Salah. Nah Afrika keriting. Masa mah kelaparan? Mereka keriting di sini. Salah. Kalau kita kelaparan. Dan dia makan arah mirip orang Indonesia atau mirip apa? Paham tuh, nanti kan nanti dia rasa apa naranya nyai kue terlalu dia, itu kan malah untuk nyai itu ya. Kira tak ulang untuk ulang sopo, malah untuk guru ya apa bagian kan bah. Subhanallah. Akhirnya begini manduk-manduk iya. Malah ya anekdot video lah kan tak. Ya gara-gara cerita ini. Tadi paradok antara kebijakan Amerika dengan kebijakan Indonesia sendiri yang utang. Kebijakan Irian Jaya yang sekarang ya berubah itu gono-gono. Dan repot. Tunggali zaman itu saja pro wong Kristen. Gustur pro Kristen, kiai nentang Gustur pro Kristen. Banyak nateng Jawa gak ketara Mas. Ning Jawa wong Islam mayoritas. Dadi wani wong Kristen itu ide betul kita mayor. Tapi takokno ngomong sing lemah. Sing ditetir uripe mbura wong Kristen. Ditetir uripe ning Irian Jaya, tenggene timur. Kok betul kebijakan Gustur iya, jenenge nak rukun. Bagi wong Islam sing jan buru wong Kristen utawa wong Islam teng Irian Jaya, teng timur-timur kan milih rukun apa? Mereka kan minoritas kan. Jangan-jangan kita berani melihat ini Jawa mereka mayoritas orang-orang kebenaran gitu. Nyatanya kita nanti Irian Jaya atau ke situ buru wong Kristen, Muslim sing buru wong Kristen, kok nyoba sekali. Abang banyak sebuti, wong mriki sing merantau tak Batam pinten. Rata-rata majikane Kristen wong Muslim. Kira-kira ngomong. Jadi dia itu masalah-masalah yang mesti peka. Artinya peka itu tadi, kita itu kalau sawangan bela Kristen kayak Gus Dur ya repot. Tapi kayak anti ya repot. Semua ini bener Nabi istihad itu salah ya diganjar. Pokoknya pilihannya aneh. Dari Nabi yang istihad salah diganjar di situ. Pilihannya aneh jadi istihad. Aneh, itu aneh. Jadi pilihan istihad. Nggak usah perkara gede perkara cilik. Kue manja anak apa? Tak manja anakku. Bener rasa seneng duwe wong liya. Mbok manja mari nakal. Gak ku manja malah njaluk wong liya. Tadi liya ngoten, mbok manja njaluk ning bapak apik. Gak ku manja potensi njaluk wong liya. Tapi ketika mbok manja potensi lama. Istihad. Hanya memang riskan ya, sama-sama mungkin salah.
Tapi kalau niatnya baik, hanya kita memilih satu pilihan ijtihad itu niatnya baik, itu diganjar. Memang nggak ada pilihan yang tanpa efek manapun nggak bisa. Kalau gue kenal kiai gede, kenal kiai misalnya Mas. Dari segi itu wong soleh kita apik kenal. Tapi dari segi gue dari orang di mental tanggung jawab yang prosesnya aku ya. Kan banyak tuh Mas ya. Gini saja tentang orang tak Masfur, tak Ahmad, tak LLI dua ilmu, dua kredibilitas, dua komitmen. Gara-gara kenal kiai gede mestinya potensi mandiri, nyai cilik anak itu akhirnya jadi candalan, itu jadi bendera. Akhirnya sekedar bendera. Sementara LLI Mustafa bisa membangun Islam di kono, Masfur bisa membangun Islam di sini. Tapi daerah nato fisik. Sementara kejadian kayak Fuadin kiai bertanggung jawab dengan proses pengajaran Quran masjid dan apa. Di sini masalah ijtihadiyah. Tapi ketika ada daerah Islam, ya potensi ijtihad kita salah, mau minggu orang ketoro. Diberi cara berpikir kita tentang Islam salah. Berdoa timur, mursyid, jadi orang yang mengingatkan. Makanya sedengan kasusnya tinggi lah. Jadi kamu ini dapat ilmu dari saya dari guru saya atau dari kita. Saya sendiri juga tidak langsung merasa benar. Nak bengi munajat di pengiran konsultasi. Kan ngoten. Jadi mau ngomong awam kalau kiai kalau ilmu pengiran. Cara kanca kula tak. Iki ngeluh ora oleh to, umat ngeluh ngarepe ya. Ya, iki ngeluh ngarepe. Kira ngeluh ae kowe nek kono rumanto kono aten nyek Mas Bro. Ora matur ngeluh. Ya iki lapor menungso. Lapor ke men oke. Ya iki lapor nang merah. Tadi rame-rame Mas, koran-koran tentang publikasi yang jelas itu ada pimpinan pengakuan-pengakuan. Memangnya dibukukan betul di publikasi orang siapa jemput. Jadi memang sudah ruwet, permainan ruwet. Nah, permainan bagian ruwet itu, permainan dunia bermau. Tapi sama bela Irak nih, Saddam bilang tenan, berbunuh tenan. Bela Amerika itu kafir. Kulai jeling waktu zaman perang Iran sama Irak. Iran sama Irak itu sama Muslimnya perang. Ketika ini memang jadi gitu. Dia nak bela Iran ini, ya dosa Iran Syiah. Tapi gue belok Irak berarti ridho Dzurriyyah Rasul dibunuh. Mergo hampir 50% penduduk Iran nak Dzurriyyah Rasul. Hampir 50%. Di perang yang terkiai iki ngoten niku, pun repot. Jadi masalah ijtihadnya itu repot. Kowe pro kiai sing kedunya. Iku yo repot. Kiai kok kedhe. Kowe pro kiai kiri yo repot ora di reputasi. Ngurus awake dhewe ra iso mbok bela. Khase kiai mimpin umat, lan kiai kiri mbok bela, ngurus awake dhewe ra iso mbok bela piye? Kita misalnya pro madun dari segi marat kita saat ini, tapi nggak mungkin dia maslahatnya umat. Kira-kira kayak pondok era kuat, di madrasah era kuat. Padahal yang namanya publik kudu disokong pondok besar, madrasah besar. Urusan umat ini kan harus disokong oleh lembaga yang sehat. Ya betul mungkin lah. Misalnya kiai soleh nak kiri gitu, sampai cara memperdayakan umat gitu. Buat pick up sih, buat kami sih kopo. Yang dia betul nggak ada. Karena kita tetap butuh lembaga publik ya dua ma'al jamaah yang sudah teruji jamaah kan pondok jajaran, pondok merukem, pondok apa? Pondok Al-Junaid. Kalau pondok kecil mbok belo lagi ngawiti nggih bangunan fisik saja. Misalnya kiai besar kita tinggalkan, kita backup madun, lagi ngawiti nggih bangunan tok ini buat energi. Urung ngawiti nggih daya tarik sing sama santri 10. Piye supaya umat Islam terperdayakan ke sono, terus dadi 1000. 10 dadi 1000 ya wong wonge gak menarik. Itu kau orang. Jadi susah. Lumayan sih. Makanya cuma masalah ngoten repot. Iku mau kudune bener kok diskusi PBB. Apa nak santri iki jiran terus madun luwe apik ya. Apa nak orang mirip wong Indonesia terus mirip wong. Jadi iki kagak logika. Apa nak bodoh-bodoh gede terus madun luwe apik. Kan tidak mesti juga gitu. Bukan sekarang itu banyak ya masalah-masalah begitu. Jadi umat Islam terjadi adawa kan itu. Ya gak cerita Mahfud tuh. Kiai yang melok pilkada. Karena di bawah ya. Itu di tengah juga. Ya kata Rabawan. Kiai mata itu. Lalu kiai ini mau paling gak gue balapan ya tahu habis gimana. Kiai ya mantan anak muda malah. Saya nomor tahu gono itu cuma. Tapi itu gimana? Ya nggak apa-apa biarin, malah normal. Malah orang juga biasa-biasa aja malah nanti kayak lain.
Jadi masalah-masalah istiadia itu gak ada balik kabupaten. Jadi masalah-masalah istiadia. Ya tentu paling gampang kan, sama di pondok. Sama di pondok paling bingung. Nah, sehari kamu tekan saat santri melarat kamu tekan sehari. Agar alami ramah maju tenang. Agak maju tenang di bodoh. Tenang. Urusannya paham? Di bodoh tenang. Jadi lah bos. Pemimpin ADM, cek kancam, cek keluargamu, cek IPM. Alami bodoh tenang. Nak buat target, yang mantau tenang sering target. Hari ini apa ya? Hari ini harus sudah sholat, hari ini sudah jam ini harus sudah. Itu mantau tenang. Jadi akan rumah IPM, tentang rumah software. Buat target tak mantau tenang. Esok usus kami kora-kora. Jam mulu kudu ini. Mantau tenang kan? Kok gue nak diatur-atur sih? Ayo buat alam enak tenang, tak sempatnya. Yo nakal tenang bosan. Jajal lah percaya. Ini jadi masalah istiadia. Mulai ketika orang itu Mas Purono sing tanya Gus Dur kok memulihkan kontroversi tenang. Tenang agak dikira ini tidur tenang. Nah kalau itu ini perlu tenang, perlu nak tenang. Tidak dikira ini terus, ya ngawur tenang. Itu masalah istiadia. Masih Mas Ari aja ya nggak bisa jawab ketika ditanya. Zaman beliau malah Masumi kan ngeten-ngeten balai yo jadi yang bener lagi Masumi ya. Ketika Masumi mulai melenceng beliau jadi menang. Tapi yo repot.